Selamat malam untuk kamu yang masih dalam perjalanan menuju kasur, atau kamu yang sudah ada di atas kasur. Gue Dera dari podcast Teman Tidur, dengan segudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Mungkin kita merasa bahwa dunia dan seisinya terlalu membuat kita merasa tertekan. Adanya masalah yang tak pernah kita perkirakan sebelumnya. Baik datangnya dari lingkungan sekolah, kuliah, kantor, pertemanan, keluarga, atau bahkan dari pasangan kita sendiri. Dan saat seperti itu, mungkin terlintas untuk ingin segera keluar dari masalah yang dihadapi. Kalau emang lu lagi ngerasain kayak gitu, gue cuma mau bilang, lu gak sendirian kok. Karena jujur, kadang gue pun merasakan hal yang sama. Dan gak tahu kenapa kayak gue pengen cepet-cepet keluar dari masalah itu gitu. Dan secara tidak langsung gue pengen menyendiri. Makanya di episode kali ini gue ingin membahas tentang menyendiri itu perlu. Tapi selain gue bakal ngebahas sedikit, dan ada cerita yang menurut gue berkaitan ya dengan tema pada episode kali ini di podcast Teman Tidur. Dan anyway, sebelum tadi gue bikin podcast Teman Tidur ini, gue udah bikin instastory di Instagram gue yang bertanya, kalau apa sih yang biasanya lo lakukan ketika lagi pengen sendiri dulu. Dan jawaban yang masuknya udah beberapa, dan mungkin gue bakal bacain beberapa jawaban yang masuk, dan mungkin akan lebih banyak nanti gue bacain di YouTube dan gue bahas lebih lanjut. Yang pertama ada dari Ari Sitavi. Me time, pergi jalan-jalan sendiri, nonton sendiri, makan sendiri. Wah, ya, ini pernah gue lakuin sih. Bukan pernah sih, sering kali ya. Terus ada lagi dari ilham.ar. Buat plan untuk kick off idea atau goals baru. Contoh fokus ke kerjaan atau meniti keuangan karir. Buset. Ilham ini termasuk orang yang ketika butuh waktu menyendiri tuh produktif ya. Terus ada lagi dari Sarah Marisi. Lebih memfokuskan diri pada hobi. Misal bermusik, menulis konten blog, basket, dan lain. Dia punya blog. Keren. Sudah ada 2 jawaban yang produktif ya. Terus ada lagi dari Tarisa Perolin nih. Apa nih temen gue nih? Renang atau enggak jalan-jalan ke alam gitu sendiri. Nah ini, gue sempet sih jalan-jalan ke alam untuk menikmati kesendirian gue. Enggak juga, maksudnya gue menyendiri itu dengan cara gue jalan-jalan ke tempat yang alam-alam gitu. Dan itu cukup menenangkan asli. Karena gue tipikal orang yang punya banyak cara untuk menyendiri anyway. Terus ada lagi dari Cela CLS. Nyalon jalan ke mall atau main kemana kek, yang penting sendiri, pulang-pulang I feel better katanya. Wah, mantap. Jalan-jalan ya. Terus ada lagi dari Olan PR. Baca buku, nongkrong sambil dengerin lagu. Gue tambahin boleh gak? Dengerin podcast Teman Tidur. Tetep ya. Terus ada lagi dari, mungkin satu lagi ya, Rafli Muhammad 99 _ lepas handphone
dan ngurung diri di kamar sampai sesuka hati. Oke, berarti maksudnya nggak megang handphone, mengurung diri, berdiam diri di kamar kali ya. Kalau mengurung gue berasa apa gitu dikurung. Sampai sesuka hati. Ya sesuka hati mungkin maksudnya sampai benar-benar hatinya tuh udah benar-benar tenang mungkin ya. Tapi gue sepakat sih. Gak tahu kenapa gue akhir-akhir ini emang lagi males buat keluar. Kalau lo yang follow di Instastory gue mungkin akhir-akhir ini gue lagi gak main kemana-mana ya. Karena asli gak tahu kenapa gue kayak lagi mager parah. Ditambah lagi cuaca Bandung yang emang mendung gitu. Meskipun di daerah gue kalau hujan nggak pernah lama gitu. Cuma mendung itu pasti kalau di Bandung untuk sekarang. Cuaca yang seperti itu tuh bikin gue kayak mager. Ditambah lagi kayak pikiran yang ada di otak gue gitu kan. Nggak fair sih rasanya ketika gue ngeluh tentang pikiran gue atau masalah gue. Karena mungkin setiap orang pasti punya masalahnya masing-masing. Cuma emang akhir-akhir ini gue mager parah sih. Tapi ternyata masalah baru malah muncul ketika gue lebih banyak menghabiskan waktu di dalam kamar. Ya dengan kurun waktu yang lama juga gitu. Maksudnya kayak dari pagi sampai malam itu gue di kamar. Jadi keluar kamar itu ya cuma makan doang gitu. Gue gak nongkrong, gue gak ketemu teman-teman gue. Ya udah di kamar doang. Yang muncul adalah bosan. Asli. Gak tahu sih ini gue doang atau mungkin semua orang yang ketika memang dalam waktu yang cukup lama untuk berdiam diri dalam suatu ruangan gitu, dengan kurun waktu yang lama juga, itu rasa bosan pasti muncul gitu. Sampai akhirnya gue mainan handphone gitu, saking gabutnya gue. Enggak sih, gue nggak gabut juga main handphone. Gue lihat ternyata ada kapsul hotel, dan saat gue lihat foto yang ada di Instagram itu emang bagus sih kalau menurut gue, kayak putih-putih gitu, banyak dominan, terus kayak ada lampu-lampu gitu di dalam kamarnya dan kelihatan bersih gitu. Ya gue nggak tahu sih, gue mikirnya kayak mungkin ini cuma kayak ya sebagian dari foto-foto promosi gitu. Tapi pas gue lihat di Instagram aslinya, hampir semua postingannya emang terlihat rapi gitu kan. Biasanya kayak misalkan ada beberapa foto-foto di Instagram gitu yang bagus tuh cuma satu, yang lainnya biasa aja gitu. Nah ini mah kalau menurut gue kayak bagus gitu. Sampai akhirnya gue memutuskan untuk datang ke Bobo Box yang ada di daerah Dago di Bandung. Dan gue datang ke situ, asli itu di luar ekspektasi gue sih. Kayak ya udahlah, kapsul hotel, ya paling gue cuma tidur buat menenangkan diri dengan budget yang cukup terjangkau gitu. Dan semoga bisa mengatasi rasa bosan gue sama kamar kosan gue gitu. Terus pas gue masuk, gue heran gitu, maksudnya pas ke dalam ke Bobo Box gitu, ternyata itu pakai aplikasi gitu semuanya. Dan itu pengalaman baru sih buat gue, karena kapsul hotel dalam imajinasi gue nggak kayak gitu. Gue nggak akan ngomongin lebih panjang tentang Bobo Box, karena buat lo yang pengen tahu dan penasaran dan mau cobain juga, mungkin bisa jadi salah satu alternatif buat lo yang ingin menyendiri dulu untuk sementara waktu. Lu bisa kepoin Instagramnya di bobobox_id. Nah sekarang gue mau ngebahas tentang cerita menyendiri itu perlu, tapi tapinya apa? Nanti gue jelasin di akhir cerita. Jadi cerita ini gue dapetin dari email. Namanya April, sudah gue samarkan, bahkan dia yang menyamarkan. Namanya April, berasal dari salah satu kota yang ada di Jawa Timur. Sebenarnya dia nyebutin nama kotanya, cuma setelah gue kontak lagi, dia bilang kayaknya nama kotanya nggak usah disebutin, lebih baik provinsinya aja. Ya udah baiklah, gue sebutin Jawa Timur ya, April, aman kan? Cerita ini terjadi di saat April ini berusia 26 tahun, dan untuk kali pertama dia mempunyai komitmen dengan seorang lelaki. Wah, jadi bisa dikatakan April ini sebelumnya belum pernah pacaran. Di dalam ceritanya dia bilang, mungkin agak telat sih di umur yang 26 tahun ini gue baru mulai pacaran, kata April. Karena emang April ini tipe kalau orang yang gak mau pacaran dari awal gitu. Cuma gak tahu kenapa
ya dengan orang yang ini nih mau ada komitmen. Itu hampir semuanya kayak gitu gak sih alasan orang ketika gue males sama semua cewek, sama aja. Atau misalkan gue males sama cowok, semuanya sama aja misalkan. Gue males pacaran. Tapi pas ketika kita merasakan jatuh hati sama seseorang, tiba-tiba kalimat itu seolah-olah tidak pernah terucap. Ya jadi dia merasa telat gitu katanya, karena dia baru pertama kali pacaran itu di umur 26 tahun. Sebenarnya gak masalah sih kalau menurut gue. Terus awalnya ceritanya itu terjadi ketika dia download dating apps. Terus dia main tuh kan. Dia main, terus dia match sama salah satu cowok yang ada di dalamnya. Terus ya udahlah ya, gue nggak mau lanjutin detailnya, pokoknya mereka jodoh lah ya. Match gitu. Terus si cowok ini biasa speak halo, dan April pun menjawab seperti layaknya pertemanan yang baru dimulai. Dan apalagi tujuan akhirnya kalau misalkan bukan untuk pindah dari chatroom yang ada di dating apps itu, beralih ke WhatsApp. Biasa cowok yang minta duluan. Tapi di sini April pun meminta Instagram dari si cowok ini, karena ya mungkin April agak sedikit takut ya dengan orang yang ada di dating apps, karena kita nggak tahu gitu, meskipun ada fotonya, ada description-nya, tapi tetap aja gitu kita belum pernah ketemu sama orang itu dan kita nggak tahu dia itu temannya siapa. Tapi kalau pakai sosial media yang lain, platform yang lain, mungkin ada kayak mutualnya sama siapa gitu. Jadi April pun meminta Instagramnya dari si cowok ini dan dikasih. Terus April ngasih nomornya juga. Abis itu mereka berdua teleponan sampai berjam-jam. Gak tahu kenapa ya, gue ngerasa relate aja gitu sama gue, karena gue pernah ngerasain kayak gini. Ketika gue main dating apps, kemudian match, atau bukan dating apps deh, atau dari platform apapun itu, kemudian kita beralih ke yang lebih private gitu, WhatsApp atau aplikasi chat yang lainnya gitu. Itu pasti ada momen dimana teleponan, iya gak sih? Teleponan sampai lama dan kita nggak tahu apa yang kita obrolin tuh apapun itu gitu. Jadi kita, apalagi kalau udah ngerasa nyambung gitu. Terus sampai pada hari ketiga, nah di sini mulai April ngerasa kayak ada yang janggal, karena nih cowok udah manggil sayang. Asli gue ketawa deh dengerin cerita. Maksudnya 3 hari langsung panggil sayang, orang random cuy. Kalau misalkan ke temen gitu ya, ya kalau gue nggak tahu sih, gue manggil sayang ke temen tuh kayak jokes gitu, karena gue sempat cerita juga kan di episode sebelumnya. Tapi ini random cuy, langsung manggil sayang. Kayak apa ya? Gue gak kebayang sih jadi April. Tapi untungnya April di sini nanggepinnya biasa aja katanya. Meskipun awalnya risih dan ya udahlah santuy katanya. Jalan 3 hari manggil sayang ya nggak. Terus sampai sekitar 3 mingguan mereka berdua makin intens tuh. Hampir tiap malam mereka berdua teleponan, bahkan nggak cuma teleponan doang, tapi video call juga. Mungkin saking penasarannya kali ya, lu kayak apa sih orangnya gitu. Terus ada suatu ketika di mana mereka berdua itu bakal ketemuan. Ya biasa ya, dari dating apps kemudian berlanjut ke ketemuan. Dan anyway, mereka berdua itu di beda kota. Meskipun lokasinya masih tetap di Jawa Timur, cuma beda kota. Dan ya jarak tempuhnya 2-3 jam mungkin ya. Sampai akhirnya ada momen di mana yang bisa bikin mereka berdua ketemu. Karena si April ini punya adik. Terus adiknya itu minta antar, kayak gitulah teknisnya gimana, intinya nganterin adiknya ke bandara. Dan nih cowok nih berniat untuk ngejemput April di bandara gitu dan ngajak main kali ya, ketemuan gitu. Terus April ya udah, kalau emang mau ya udah ketemuan aja, karena ya gimana ya, mungkin udah deket juga gitu. Meskipun awalnya April kayak agak-agak nolak gitu, tapi ya mungkin April pun penasaran. Sampai akhirnya berniat untuk ketemu di bandara. Tapi ketika nanya sama nih cowok bilangnya belum siap apa-apa gitu. Nah di sini April udah mulai bete nih. Apaan sih ngajak ketemu tapi lu belum siap ngapa-ngapain gitu. Sedangkan April udah ada di bandara gitu. Udahlah, April bete terus cabut tuh,
ngehubungin temennya yang kebetulan ada di kota itu juga untuk ngajak ke salah satu mall yang ada di kota itu. Tapi ternyata nih cowok masih tetap penasaran. Dia nelfonin terus. Jadi kayak ya minta maaf kali ya karena dia belum siap gitu. Terus ya udah ketemuan di mall pada akhirnya. Ketemuan di mall bareng sama temennya April juga gitu. Bertiga mereka bertiga ketemu gitu. Dan pada ceritanya April bilang di first impression ketemu sama si cowok ini jujur gak sesuai dengan ekspektasi. Dan sejujurnya nih cowok bukan tipe April banget katanya. Cuma yang menariknya adalah di sini April tidak mempedulikan tentang hal itu karena pada kenyataannya April udah nyaman sejak sebelum mereka bertemu. Gokil sih. Bisa nyaman sama seseorang padahal belum ketemu gitu. Pas ketemu gak sesuai ekspektasi tapi tetap nyaman. Apresiasi gue sama April. Mantap. Dan gue apresiasi juga sama cowoknya. Keren. Lu bisa bikin nyaman cewek tanpa harus ketemu bro. Terus akhirnya mereka ngobrol bertiga. Dan gak ada kayak awkward gitu ketika April sama cowoknya ini ngobrol. Dan sampai temennya tuh ngomong, kok kalian baru ketemu tapi kayak nggak baru pertama ketemu gitu. Mungkin saking akrabnya mereka berdua ya. Nah di situ ngobrol-ngobrol sampai akhirnya si cowok nih bilang mau nganterin si April pulang ke kotanya. Terus awalnya April nolak dong kayak, wah jauh gitu. Terus takut mungkinnya kayak, wah gila lo baru ketemu gue mau dianterin, mau diajak kemana? Gitu-gitu kan. Terus akhirnya si April nolak dan mikirnya ya mungkin cuma bercanda doang. Terus sampai akhirnya malam hari itu ternyata beneran si cowok ini nganterin ke kotanya April katanya. Buset, 2-3 jam loh perjalanan dianterin. Baru ketemu, gila gak? Gokil sih. Terus di perjalanan nih seru. Baru ketemu ya gak? Meskipun deketnya udah lama ya 3 minggu sebulan kali ya lebih. Terus ketemu dalam perjalanan di mobil itu mereka berdua ngobrol sana sini sampai akhirnya ada obrolan yang agak deep gitu. Kamu serius nggak sih jalanin hubungan ini? Buset, cowoknya nanya gitu. Terus April bilang, ya tergantung cowoknya. Kalau cowoknya ngajak serius, ya cewek mana sih yang nggak mau diajak serius? Iya. Nggak sih, Pril, gue ralat, sorry. Bisa aja si cewek nggak mau kalau emang dianya nggak nyaman, Pril. Ya mungkin lo mau karena lo nyaman, Pril. Dan ini nggak berlaku untuk cewek, tapi sama cowok juga gitu. Terus April bilang, sumpah baru kali ini gue ngerasa nyaman banget sama orang tanpa ada jaim-jaim sedikit pun. Cerita-cerita, nyanyi-nyanyi bareng, katanya. Buset, gue ngebayangin, tau gak lo, gue ketika dengerin ceritanya tuh gue langsung ngebayangin di mobil mereka berdua terus kayak nyanyi-nyanyi gitu ya. Terus cerita-cerita kayak seru aja gitu. Iya gak sih? Jangan-jangan lo juga lagi ngebayangin itu lagi. Terus mereka cerita-cerita sampai akhirnya ada momen dia tuh berusaha untuk megang tangannya April. Dan April bilang, jujur di situ adalah pertama kalinya gue megang tangan cowok dengan ada perasaan gitu. Mungkin karena sebelum-sebelumnya karena dia banyak teman cowok ya pegangan tangan, maksudnya pegang tangan gitu ya biasa aja. Cuma di sini pegangan tangan tapi kayak ada rasa. Dan di situ April merasa sebahagia itu sih dan secanggung itu tentunya. Terus mereka berdua menjalani sebuah hubungan yang mereka sepakati dengan memiliki komitmen akhirnya. Terus setelah menjalani mereka makin dekat dan makin intens komunikasinya. Jadi kayak chat gitu dari pagi, siang, sore, dan malam. Ada momen yang bikin gue kayak ini seru sih buat diceritain. Semoga lo bisa mengingat orang-orang yang sempat dekat dengan lo. Ada momen dimana April ini nemenin cowoknya sarapan via video call. Buset. Lo kebayang gak sih kayak dia lagi makan, sarapan, terus ditemenin
lewat video call. LDR garis keras. Keren. Mantap. Mungkin buat lo yang ngedengerin ini kayak aneh atau lebay, berlebihan gitu. Lu belum ngerasain sih cuy, rasanya kayak gimana. LDR jauh, terus ada momen yang kayak gitu tuh, itu romantis parah sih kalau menurut gue, asli. Ya meskipun maksud gue nggak tiap aktivitas harus kayak gitu ya. Tapi kadang ada satu momen yang emang bikin kayak anjir, gue cuma kayak bisa lihat dia dari layar handphone doang gitu. Dan itu momen yang emang paling menurut gue pribadi menyenangkan. Ya mungkin April pun merasakan yang sama karena dia menceritakan hal sedetail itu gitu. Dan buat lo yang belum ngerasain, nanti mungkin lo bakal ngerasain. Terus singkat cerita ada weekend nih, dimana April tuh datang ke kotanya si cowok ini. Tapi di waktu yang bersamaan juga, di sini April baru tahu kalau ternyata ini cowok orangnya mood swing banget. Jadi moodnya tuh bisa berubah parah gitu. Seketika ada momen dimana ketika teman-teman cowoknya April ini video call. Jadi pas waktu weekend, April ini datang ke kota ini cowoknya. Terus teman-temannya April nih nge-video call gitu. Pas April lagi bareng sama cowoknya, ya pacarnya lah ya. Terus nih cowok agak bete awalnya, tapi ya udah biasa aja. Sampai akhirnya nih video callan lama katanya, lumayan lama kata April. Terus satu sisi April pun gak enak, maksudnya ini kan teman-teman dekatnya April, dan April mikirnya ya cowoknya mungkin ngerti gitu. Temen deket, udah lama mungkin gak pernah ketemu, terus video callan lama. Di sini gue agak ngejanggal sih, maksudnya kalaupun itu teman lama, ya gue sih kalau sama teman-teman gue yang lawan jenis gitu, ketika teman cewek gue misalkan lagi sama pacarnya, gue sih tipe kalau orang yang nggak mau ngeganggu sih, maksudnya ya udah sama pacarnya aja dulu, nanti kalau misalkan sama gue ya nanti bareng sama teman-teman yang lain gitu. Dan di sini semoga April agak lebih dewasa sedikit ya, meskipun dia bilang ketika cowoknya marah gara-gara April ini video callan sama temennya, April bilang apaan sih cuma video call sama temen doang gitu. Dan dia pun tahu ini temen kerja aku dan sering bareng katanya. Cuma April, gue cuma mau bilang sama lo, maksudnya ada momen dimana lo tahu gak sih LDR tuh kalau kangen tuh ribet. Nah sekalinya ada momen ketemu tuh pengennya bener-bener yang quality time banget gak sih? Wajar sih kalau menurut gue ya, bukannya gue belain cowok ya, tapi wajar ketika cowok lu pada saat itu marah gitu karena lu terlalu asik dengan teman lu itu. Jadi ya semoga buat gue pribadi atau buat lo atau buat yang dengerin gitu bisa sedikit ada gambaran ya dari perspektif April atau dari gue, atau mungkin lu punya sudut pandang yang lain. Jadi kita cocok-cocokin aja tuh baiknya gimana ketika LDRan dan kasusnya sama kayak gini. Oke, terus ketika nih cowok bete, April bener-bener gak nyangka, maksudnya si cowok ini ternyata semarah itu gitu sama April. Sampai akhirnya nih cowok bawa mobilnya kencang banget, sampai beberapa kali pengen nabrak kata April di ceritanya, gara-gara April ya teleponan sama teman cowoknya gitu. Terus ada kalimat yang keluar dari cowoknya April ini yang di luar dari perkiraan April. Cowoknya bilang, jangan pernah temuin aku lagi dengan nada tinggi katanya. Di situ April bener-bener ngerasa bersalah mungkin ya, karena mungkin April kurang perhatian. Sebenarnya dia mengakui itu juga, cuma ya dia pengen di ngertiin juga gitu karena ya itu temennya gitu. Tapi akhirnya April berhasil untuk bikin cowoknya itu emosinya redam lagi dan baikan lagi gitu, dan baik-baik aja. Tapi nggak selang dari situ, maksudnya itu momen tuh ketika di hari terakhir April tuh di kota si cowoknya ini, jadi dianterin gitu ke terminal katanya. Terus udah tuh April balik lagi ke kotanya April, cowoknya ya tetap di situ di kota cowoknya. Nggak lama dari situ ada momen, nggak tahu kenapa katanya April itu pengen banget ngepoin mantan-mantannya nih cowok. Tapi bukan mantan yang ditemuin, malah komen minta fallback dia ke beberapa cewek di Instagram yang April temuin. Jadi cowoknya ini ngekomen di beberapa akun Instagram cewek gitu ya. Gue gak tahu sih itu cewek temennya atau
orang baru kenal itu minta fallback gitu. Nah di sini April kayak sesakit hati itu katanya. April bilang April nggak nyangka gitu ketika ya lagi menjalani hubungan dengan seserius itu gitu dengan seorang cowok, dan cowok pun bilang hal yang sama gitu, tapi dia masih bisa buat komen-komen fallback di akun Instagram cewek-cewek yang lain. Tapi April pun nggak mau egois, dia pun nanya sama teman-teman cowoknya perihal kalau cowok minta fallback di Instagram tuh wajar nggak sih, dan teman-teman cowoknya bilang ya itu masih wajar gitu, karena ya udah minta fallback gitu, berteman, menambah teman, apa salahnya. Dan gue sepakat sih sama teman-temannya April. Tapi tetap di situ April tetap kayak nge-screen capture si komenan-komenan itu, si cowoknya itu, terus si April kirimin ke chat di WhatsApp tentang si komenan-komenan itu. Tapi masih kayak pakai nada yang bercanda gitu loh, biasalah ya ilmu cewek. Cie. Komen-komen minta fallback. Gak tau kenapa gue kesel banget dengernya, kayak yang kenapa sih gitu, apa yang salah dengan orang yang minta fallback gitu. Kan mereka minta fallback, mereka gak minta hatinya untuk dibalas kan, atau minta diajak ketemuan atau apa. Mungkin buat lo yang agak sedikit bermasalah dengan pasangan lo yang ketika minta fallback sama orang lain gitu, mungkin takut itu jadi awal dari sebuah perselingkuhan atau sebuah apalah gitu yang ada dalam pikiran lo. Tapi gue kayak ngerasa nggak adil aja gitu. Emang ketika harus memutuskan untuk serius dengan sebuah hubungan, ketika itu juga kita menutup diri untuk berinteraksi dengan yang lain, kayak nggak fair gitu kalau menurut gue. Ya coba lah ya dipikirkan lagi. Kalau menurut gue sih kayak nggak adil aja gitu. Dan ternyata cowoknya marah di situ. Ya gue kalau jadi cowoknya sih ya mungkin kesal juga, tapi ya lebih slow sih nanggepinnya, nggak usah yang marah-marah gitu. Tapi ini cowok marah gitu, langsung si cowoknya itu langsung ngeblok Instagramnya April. Parah kan? Di situ di luar prediksi gue sih. Gue pikir kayak cowoknya bakal ngejelasin kalau alasan nge-fallback itu karena ini gitu. Tapi nyatanya cowoknya malah langsung ngeblok Instagramnya April dengan alasan katanya risih. Ya make sense sih, cuma agak sedikit tega aja gitu lo tiba-tiba langsung ngeblok pacar lo sendiri gara-gara ya sebenarnya bentuk perlakuan lo juga sama orang lain gitu. Alangkah lebih baiknya menurut gue kayak lo ngejelasin dulu, gak langsung ngeblok aja gitu. Terus setelah kejadian itu ya mereka berdua baikan lah, maksudnya gak tahu gimana caranya. April bilang sih ya mereka berdua baik-baik lagi setelah kejadian itu. Cuma selang beberapa hari setelah kejadian itu, temannya April yang diajak ketemuan bareng waktu pertama kali ketemu sama nih cowok itu tiba-tiba nge-DM di Instagramnya April, nanya kalau misalkan nih cowok masih deket sama lo gak sih gitu. Terus bilang April ya masih gitu. Terus temennya April ini dia ngasih foto, kiriman foto. Nah di sini April pun nggak tahu ini cewek siapa. Bahkan katanya April tuh hampir tahu semua mantan-mantannya. Kocak sih. April hampir tahu semua mantan-mantan cowoknya gitu. Dan ini cewek baru gitu. April gak tahu ini cewek siapa. Gak mikir panjang, April langsung ngechat ke cowoknya ini. Terus ngirimin foto nih cowok sama cewek yang dimaksud sama temennya itu. Terus April pada saat itu juga langsung ngeblok. Jadi abis ngirim foto terus WhatsAppnya langsung diblok sama si April. Buset, gila gak? Mungkin sesakit itu kali ya. Ya gue gak tahu sih kalau ada di posisi itu ya mungkin sakit hati. Cuma kan kita gak tahu itu cewek siapanya juga gitu. Siapa tahu itu saudaranya atau adeknya. Ya adek gak mungkin sih, karena mereka udah deket kan. Jadi tahu dia punya adek apa enggak. Ya mungkin teman dekatnya atau saudara atau apapun itu gitu kan. Kan gak tahu gitu. Tapi April langsung ngeblok. Terus
Singkat cerita, ini cowok mencoba untuk menghubungi April lewat telepon langsung ya, nggak lewat WhatsApp, dan masuk. Tapi yang anehnya adalah di situ cowoknya langsung marah-marah. Jadi si cowoknya bilang, jangan ungkit itu lagi, karena itu mantan dia, dan ya udah yang udah lalu ya udah aja gitu. Nah dari situ April ngerasa kayak bingung gitu, loh kok jadi lu yang salah, lu yang marah gitu. Mungkin ya gue mikir jadi April mungkin kayak gitu. Tapi dari situ awal dari hubungan mereka yang menjadi tidak baik-baik saja. Dan semenjak itu juga April jadi overthinking sama cowoknya ini dan cenderung males buat ngehubungin duluan katanya. Hubungan mereka pun pada akhirnya agak sedikit renggang. Bukan agak sedikit renggang lagi, bahkan renggang mungkin ya. Karena yang biasa teleponan, biasa ngasih kabar, terus gak ada gitu. Dia pun, si cowoknya ini gak ngasih kabar juga sama April gitu. Tapi katanya ada momen dimana cowoknya ngabarin lagi dan bilang gini, aku diemin kamu, tapi kamu malah diemin balik, gak pernah nyariin aku lagi katanya. Nah dari situ April tuh kayak ngerasa, oh mungkin emang iya gue yang salah gitu kan. Terus kayak, ya gimana April ngejelasin sih di ceritanya, kayak ini adalah kali pertama dia punya komitmen sama cowok, dan ya mungkin karena gengsi dia tinggi juga. Terus ya April gak tahu harus ngelakuin apa gitu. Dan April bilang malah, kayaknya gue harus belajar pacaran. April, pacaran tuh gak usah belajar. Belajar tuh cukup di sekolah, kuliah, di kerjaan, udah. Pacaran gak usah dipelajarin. Terus karena April ngerasa bersalah tuh di situ, jadi April ya mencoba untuk memperbaikinya. Jadi kayak, yaudah mungkin gue kayak yang kurang perhatian, atau karena gue yang terlalu cuek, terus mungkin gue juga yang salah, terlalu berpikiran negatif dan yang lain-lain. Sampai akhirnya mereka berdua tidak terlalu tidak terlalu renggang, agak deket-deket lagi gitu. Karena April bilang ada momen dimana ketika mereka sudah mulai baik-baik saja, tapi tiba-tiba nih cowok ngeblok, padahal sebelumnya biasa-biasa aja gitu. Nah di situ April bener-bener kesal gitu. Maksudnya kesal, padahal lagi biasa-biasa aja, tapi tiba-tiba chat biasa gitu, tapi tiba-tiba WhatsAppnya diblok. Dan April nggak tahu salahnya apa gitu. Terus April pun nggak mikir banyak, minjem handphone temennya, coba buat nelfon cowoknya, karena April coba buat telepon pakai nomornya tuh nggak diangkat gitu, bahkan nggak masuk. Pakai nomor telepon temennya, masuklah si teleponnya. Terus April marah-marah tuh di situ dengan nada tinggi, dan kalimat yang terlontarkan dari mulut April adalah, apa gue selingkuhan lo? Terus di situ ya cowoknya makin marah juga gitu, marah hebat lah mereka berdua. Terus singkat cerita, nih cowok ngejelasin kalau misalkan alasannya itu gara-gara ibunya sakit, dan nih cowok nih harus ngejagain ibunya dari pagi sampai malam gitu. Cuma ya gimana ya, kayak nggak make sense aja gitu, harus ngejagain ibu tapi nomornya diblok, padahal ya udah nggak usah diblok gitu. Ya entahlah apa yang terjadi dengan cowok yang April maksud ya. Dan pada akhirnya April di situ langsung meminta untuk udahan gitu sama cowoknya ini, karena mikirnya mungkin ya udahlah, males gitu, karena lebih banyak marahannya akhir-akhir, ngapain juga dipertahanin. Terus si cowoknya sampai nanya balik dan semacam statement gitu, kamu jangan bilang putus, karena kalau misalkan kamu bilang putus, kita malah putus beneran katanya. Tapi di situ April memutuskan untuk udahan, karena mungkin April udah capek gitu. Dan si cowoknya bilang ya kecewa sih, nggak nyangka maksudnya April bakal kayak gitu, bakal mengambil keputusan seperti itu gitu. Udahlah mereka berdua pada akhirnya putus. Dan beberapa waktu kemudian April ngerasa kayak kangen sebenarnya. Ya jujur ya, April
Mungkin ini adalah cinta pertama April kali ya, atau misalkan komitmen pertama lah taruh, dengan seorang cowok, terus tiba-tiba putus. Dan ya banyak momen yang menurut April ya berkesan gitu, tapi akhirnya gak enak. Terus April mencoba untuk menghubungi dia lagi, nge-video call gitu. Tapi pas video call itu, cowoknya ngerasa kayak risih ketika April itu nge-video call. Nah di situ April mulai kayak, oh ya udahlah, mungkin emang bener-bener harus udahan gitu. Gue nggak paham sih. Bukan April yang minta udahan, tapi tiba-tiba April yang minta video call. Ya mungkin itu karena emosi sesaat sih ya, yang gue tangkap dari ceritanya April. Atau mungkin ya cowoknya juga yang terlalu egois juga gitu. Ya kalau menurut gue, intinya ya mungkin mereka berdua emang gak cocok gitu. Sesimpel itu sih sebenarnya. Cuma karena ini melibatkan perasaan, jadi serumit itu sih. Nah jadi video call itu adalah video call terakhir April dengan cowoknya. Dan April ngasih tahu ke gue kalau misalkan semua sosial medianya dia itu diblok sama nih cowok. Dan kalau lo pernah lihat di Instastory gue sehari 2 hari kemarin, itu ada suara voice over yang dimana itu adalah suara dari April yang di akhir ceritanya kalau sebenarnya dia kangen gitu. Dan tapi keren sih, April di akhir cerita dia selain bilang kangen tuh dia mendoakan yang terbaik untuk cowoknya ini. Keren. Dan gue pun mendoakan yang terbaik untuk April dan cowoknya. Jadi cerita pada episode kali ini seperti itu. Nah mungkin ada pun yang bisa gue ambil gitu dari cerita ini. Menyendiri itu kadang perlu, tapi bukan berarti kita harus lari dari masalah tanpa ada komunikasi yang baik gitu maksud gue. Karena ketika kita lari dari masalah, ya mungkin kita bisa tidak berhadapan dengan masalah pada saat itu gitu. Cuma kan hidup terus berjalan gitu. Dan pada akhirnya kita bakal ketemu juga sama masalah itu kalau emang masalah itu belum selesai. Bahkan bisa aja kita meninggalkan masalah itu. Cuma kayak ya nantinya lu bakal sepenasaran itu dan ada kemungkinan rasa penyesalan akan muncul di akhirnya gitu. Terus poin yang selanjutnya yang bisa gue ambil dari cerita ini sih kayak ya untuk lebih hati-hati ketika mengambil keputusan sih. Dan jangan mengambil keputusan ketika memang hati sedang tidak baik-baik saja. Gitu sih kurang lebih. Oke, terima kasih buat lo yang udah dengerin ceritanya sampai detik ini. Cuma masalahnya adalah berarti lo belum tidur gitu. Itu PR sih buat gue. Karena ini podcast kan podcast teman tidur ya, yang notabene emang harus menemani kalian tidur gitu. Bukan harusnya sih, gue berusaha untuk menemani kalian sampai tidur gitu. Dan terima kasih juga buat lo yang udah ngirimin rekaman cerita singkatnya melalui email hai.temantidur@gmail.com. Gue udah dengerin ceritanya sebagian. Dan gue selalu mendoakan yang terbaik buat lo yang bercerita di teman tidur gitu. Tapi yang perlu diingat adalah gue gak menjanjikan ketika lo bercerita itu lo bakal keluar dari masalah lo. Gue hanya berusaha untuk menjadi pendengar yang baik, karena gue tahu lo yang lebih tahu kemana hati lo akan bahagia. Gue dari podcast teman tidur dengan segudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Good night.